Shalom. Ya puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan untuk kita beribadah hari ini. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, kitab Ayub dalam Perjanjian Lama. Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 22 kita akan baca bersama-sama. Ayub 20 ayat pertama ayat 20 sampai dengan 22. Dalam perikopnya di sana, kesalehan Ayub dicoba. Saya akan sekarang kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan belajar aku akan dari ibu, dengan belajar juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang hati. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersama-sama kita membaca, merenungkan firman Tuhan dalam satu tema pagi hari ini, yaitu tentang hal menikmati berkat Tuhan. Amin. Tentang menikmati berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang berkat Tuhan. Ya. Itu harus kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Alkitab atau firman Tuhan, bahwa berkat Tuhan itu berbicara tentang seluruh hidup kita, bukan di antara hidup kita, tetapi berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah anugerah Tuhan, di mana Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan tubuh dan darah, nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan? Berkat keselamatan itu, berkat rohani, berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ada banyak orang yang tidak dapat menikmati berkat Tuhan. Bagi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang kita baca hari ini, yaitu Ayub. Ayub bisa menikmati berkat Tuhan di tengah pencobaan, di tengah penderitaan. Kalau kita perhatikan Bapak Saudara dalam bagian yang kita baca di situ, ketika
dikatakan maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dalam pencobaan yang begitu berat, pencobaan yang begitu tidak ada penderitaan seperti Ayub yang dialami umat Kristen pada saat ini, seperti Ayub, penderitaan. Tetapi dikatakan bahwa Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Dia bisa menikmati kehadiran Tuhan. Dia bisa menikmati hidupnya di tengah penderitaan, di tengah pencobaan yang begitu berat. Dan ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Biasanya Bapak Ibu Saudara, orang bisa berkata dapat menikmati berkat Tuhan ketika dia hari ini dalam keadaan sehat, hari ini dia dalam keadaan cukup, tidak kekurangan, hari ini dia tidak ada masalah, dia happy saja, senang-senang. Hari ini dia tidak ada yang orang yang menjengkelkan. Hari ini tidak ada orang yang memusuhi saya, dan saya dapat menikmati berkat Tuhan. Itu pun sebenarnya juga tidak salah. Itu juga bagian dari berkat Tuhan. Tetapi kita harus tetap atau selalu dapat menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebagaimana yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu Saudara, di tengah pencobaan yang begitu berat, dia bisa sujud dan menyembah Tuhan. Dia bisa memuji Tuhan. Dia bisa menaikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita selalu bisa menikmati berkat Tuhan di dalam hidup yang kita jalani. Amin. Kita mau belajar dari Ayub agar kita selalu bisa nikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam situasi atau kondisi atau keadaan apapun. Bukan dalam keadaan baik saja, tetapi dalam keadaan sulit sekalipun kita bisa nikmati ada Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Iblis tidak ingin kita bahagia menikmati berkat Tuhan. Iblis mencoba untuk selalu mengarahkan konsentrasi kita, fokus kita kepada hal-hal dunia. Tapi Tuhan mau terus kita fokus kepada hal-hal yang kekal, hal-hal yang tidak binasa. Karena tujuan kita sesungguhnya adalah kepada hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Mari kita belajar yang pertama, bagaimana supaya kita bisa hidup menikmati berkat Tuhan di dalam situasi atau keadaan apapun dalam hidup. Yang pertama, Bapak Saudara, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Hidup kita harus dekat dengan Tuhan. Banyak orang bukan karena tidak ada sesuatu di dalam hidupnya, atau ia dikatakan bukan orang yang kekurangan, atau juga orang yang bukan karena menderita atau banyak masalah, tetapi dia tidak dapat menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan.
Jadi hidup ini Bapak Ibu Saudara, untuk selalu kita bisa nikmati, kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan ketika kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita harus dekat, selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan selalu merasa hidup ini tidak ada sesuatu yang indah. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, hidup ini selalu ada yang kurang. Tapi kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu hidup dengan tenang. Amin. Dan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau orang tenang hidupnya, pasti dia bisa nikmati apapun yang ada di dalam hidupnya. Ya, bukan karena harus banyak uang, rumah yang bagus, makanan yang enak, baru kita katakan kita menikmati berkat Tuhan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Bapak Saudara, kita beda merasakan nikmatnya hidup. Kita akan selalu menikmati hidup sekalipun di depan kita mungkin secara jasmani hanya sayur dan garam, tapi bisa menikmati berkat Tuhan. Amin. Tetapi orang yang tidak dekat Tuhan, sekalipun di depannya ada babi panggang, ada ayam panggang, ada apa lagi yang panggang ini, tetapi dia tidak hidup selalu dekat dengan Tuhan, dia akan selalu berkata, ini tidak nikmat, tidak bisa menikmati berkat. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita harus selalu dekat Tuhan? Supaya kita bisa nikmati berkat Tuhan. Ayub penderitaan, pencobaan yang begitu berat, dia bisa sujud dan menyembah Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat Tuhan, mau apapun yang terjadi di sekitarnya, mau apapun yang dialami dalam hidupnya, dia bisa tetap memuji Tuhan. Dia bisa nikmati hidup ini. Hidup ini dia tahu kalau dia masih bisa bernapas, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan salah dan jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia yang mencoba untuk membelokkan fokus kita yang harusnya kepada Tuhan, tetapi mencoba untuk mengalihkan kepada hal-hal dunia dan lain sebagainya. Karena ada banyak orang percaya berkata, kalau saya punya kekayaan yang melimpah, kalau saya punya gaji yang melimpah, kalau saya punya usaha yang menghasilkan dengan melimpah, maka itu baru namanya berkat Tuhan. Itulah hal sesuatu yang keliru. Tidak salah kita memiliki segala sesuatu yang melimpah, tetapi ketika itu tidak ada di dalam hidup kita, kita tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Ayub bukan orang yang kekurangan. Ayub bukan orang yang miskin. Dikatakan bahwa Ayub orang yang terkaya di negeri itu. Tetapi ketika pencobaan datang dan semua habis dalam hidupnya, apakah Ayub mengutuki Tuhan? Apakah Ayub berkata, Tuhan tidak adil? Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, mengapakah Engkau harus meninggalkan saya? Tapi Ayub justru bisa sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, Ayub tidak bergantung kepada kekayaan yang melimpah. Ayub tidak bergantung kepada karir yang hebat, tetapi Ayub bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu terbukti saat segala sesuatunya hilang di hadapan.
Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Ayub masih bisa terus menyembah Tuhan? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dekat. Sedekat apa Ayub dengan Tuhan? Sedekat apa? Saya pernah gambarkan, ilustrasikan itu. Mungkin kita sudah tahu, masih ingat. Sedekat apa Ayub dengan Tuhan? Sampai Ayub tidak goyah dan tidak, dikatakan di situ, tidak berbuat dosa. Dalam ayat 20, tidak berbuat dosa sama sekali. Gambaran ilustrasinya itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu punya tangan kanan? Punya tangan kanan? Mana tangan kanan? Coba angkat. Jangan dada-dada, belum disuruh. Angkat saja beli. Lalu coba taruh Bapak Ibu Saudara ke sini. Ditesta. Tidak apa-apa, coba testa gitu. Lihat itu. Itu satu gambaran begini Bapak Ibu, waktu seorang anak datang kepada bapaknya kan, dia katakan, Bapak katanya, ya kenapa? Kenapa Bapak mau nikah dengan mama? Nah, ini jawabannya juga agak repot. Ya. Kenapa mau nikah dengan mama? Terpaksa ayahnya dengan bijak untuk memberi jawaban, jangan sampai bertanya-tanya terus. Nah, taruh tanganmu di testa. Ya, taruh. Sudah Pak. Lalu kenapa Pak? Lihat. Kamu lihat apa di situ, di depan matamu? Ini tangan besar sekali di tangan saya. Bapak mau nikah dengan mama karena Bapak terlalu dekat dengan mama. Nggak lihat yang lain. Tidak ada lagi yang lain dilihat, hanya mamamu. Sedekat itulah Bapak sehingga mau menikah. Saudara, sedekat apa Ayub dengan Tuhan? Karena Ayub, dia bisa memandang Tuhan. Dia bisa hidup begitu dekat dengan Tuhan dan tidak melihat ada yang lain. Dia tidak melihat kekayaan yang melimpah dalam hidupnya. Tidak melihat karirnya yang juga bagus. Tapi dia melihat hanya ada Tuhan. Jadi ketika hilang semua dalam hidupnya, anaknya, bahkan semua hamba-hambanya juga, ternaknya, apa yang dia miliki, karena dia dekat dengan Tuhan, dia dapat nikmati hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudara, mari, tidak salah kita harus berjuang, kita harus berusaha, tetapi jangan sampai hidup kita ada bergantung kepada apa yang kita pegang, kita miliki. Tapi kita harus tetap dekat dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada kesulitan, Tuhan izinkan ada sakit penyakit, kita masih tetap dan selalu bisa sujud dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Kita bisa nikmati hidup. Kalau dulu kita makan nasi dengan garam, sekarang makan nasi dengan ayam panggang. Lalu tidak ada lagi ayam panggang. Masih bisakah makan nasi dengan garam seperti dulu? Harus bisa. Jadi bukan masalah apa yang dilihat mata tentang hidup kita, tetapi apa yang ada di hati kita. Bahagia itu Bapak Ibu Saudara dirasakan dalam hati, bukan dirasakan atau dilihat oleh mata jasmani. Hati yang merasakan itu bahagia, tenang, dan lain sebagainya. Jadi dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan? Dekat. Kalau ada waktu-waktu yang
disediakan. Tuhan anugerahkan. Jangan sampai lupa kita bagi waktu itu dekat cari Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan itu tidak akan pernah benci lihat istrinya atau suami. Orang yang dekat Tuhan itu tidak pernah berubah cintanya dengan pasangan. Amin. Karena dia lihat suaminya itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Pasangannya itu adalah anugerah Tuhan. Tetap tidak akan pernah kecewa atau menyesal menikah dengan dia, karena dia adalah berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Bapak saudara, kadang-kadang saya berdoa begini, kalau lagi pasangan lagi sedang menjengkelkan atau mungkin buat kesal, kita harus ingat Tuhan. Jangan menjadi sesuatu yang membuat saya hilang bahagia gara-gara mungkin hari ini suami saya terlalu tadi malam orangnya terlalu mengerikan, misalnya begitu, atau ada yang tidak menyenangkan hati kita. Kita harus ingat kedekatan kita dengan Tuhan itu melupakan segala kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Amin. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya kita dengan Tuhan, kita tidak lihat persoalan-persoalan yang datang. Kita tidak lagi mempedulikan masalah-masalah yang begitu berat, karena kita bisa terus memandang kepada Tuhan. Belum apa Paulus katakan dalam Filipi 4:13 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Mari tingkatkan kualitas hidup kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup menikmati berkat-berkat Tuhan? Yang kedua, Bapak Saudara, kita belajar yang kedua, kita harus hidup penuh ucapan syukur kepada Allah. Amin. Apa yang dikatakan ayat dalam ayat 21? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi ayat berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini kita dapat melihat dalam pencobaan yang berat, dalam kesulitan yang besar, dalam persoalan masalah yang begitu beratnya, dia masih bisa bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Untuk dapat menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita harus selalu mengucap syukur. Ya, kita sering dengar kata-kata ini, mengucap syukurlah selalu. Bahkan firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang yang kurang mengucap syukur adalah orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, maka dia selalu menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus belajar dari Ayub. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Ini suatu praktek hidup yang tidak mudah.
kita akan mudah mengucapkannya, gampang untuk mengatakannya, mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi dalam praktek hidup kita sebagai orang percaya, apakah kita bisa selalu mengucap syukur? Tadi Mama kesaksian ada kalimat, kita harus selalu bersyukur. Selalu bersyukur itu satu hidup yang memang dipimpin oleh kuasa Tuhan. Dia orang hidupnya dipimpin oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus. Ketika dia selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Apakah waktu kita mengalami masalah, pergumulan berat, sakit penyakit, apakah kita harus selalu bersyukur juga? Jawabannya apa? Ya, harus selalu bersyukur. Ayub pun dia bersyukur. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mau ada atau tidak ada, tetap terpujilah nama Tuhan. Hari ini saya mau dalam keadaan susah atau tidak susah, terpujilah nama Tuhan. Apakah ada orang yang mengata-ngatai saya, menjelek-jelekan saya, tetap terpujilah nama Tuhan. Apakah hari ini Tuhan belum jawab doa saya? Saya sudah sampai berlutut berdoa bahkan puasa. Kita harus tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Jadi ketika selalu bersyukur seperti Ayub, dia selalu Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, mendoakan anak-anaknya, bersyukur buat semua yang Tuhan beri. Dia bisa datang berdoa, bersyukur. Dan ketika semuanya hilang di hadapan Ayub sekejap mata, anaknya, hartanya, kekayaannya habis semua, dia pun bisa bersyukur. Jadi dia selalu bersyukur. Dan ketika dalam ucapan syukurnya itu Bapak Saudara, disitulah kita melihat betapa dahsyatnya, luar biasa Tuhan merancang hidup kita. Bisa ditampilkan ayat yang pertama, ayat kedua, atau ayat ketiga saja. Iya, dari ayat 2, ayat 3. Ayub pasal 1 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sampai di situ. Ini hilang semua, betul? Lenyap sekejap mata. Ya kalau tiap tahun mah hilang sedikit-sedikit masih bisa, toh? Masih masuk akal. Tapi hilang sekejap. Bapak Ibu Saudara, secara manusia ini bisa mati berdiri. Tidak perlu racun. Tidak perlu minta orang pukul beta kepala lalu atau apa terjun ke jurang. Ini hilang pada saat itu bisa mati berdiri. Tapi kenapa Ayub justru Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Terpujilah nama. Waktu kita ikut Tuhan, jangan pernah berpikir masalahku semakin berkurang dan tidak ada masalah. Ingat, semakin kita giat, semakin kita setia ikut Tuhan, masalah akan semakin banyak.
Ayub ini orang apa? Orang saleh. Ayub ini orang apa? Orang yang jujur, takut Tuhan. Tapi orang yang begitu jujur takut Tuhan, keadaan yang tidak masuk akal Tuhan izinkan terjadi. Tetapi dalam ucapan syukur itu Bapak Ibu Saudara, ada hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Ayub. Ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tunggu sampai di sini. Tuhan kembalikan kepunyaan Ayub berapa kali? 2 kali lipat. Itu karena dia selalu bersyukur. Ayat berapa lagi tadi? 12. Kita baca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Tunggu sebentar, di sini kita lihat bahwa dikatakan 14.000 ekor kambing domba. Di sebelumnya berapa dia punya? 7.000. 2 kali lipat berarti 14.000. Kita lihat lagi dikatakan ada 6.000 unta. Berapa sebelum untanya? 3.000. 2 kali lipat berarti 6.000. 1.000 pasang lembu. Berapa sebelumnya? 500 pasang lembu. Sekarang 1.000. Dan 1.000 ekor keledai betina. Berapa sebelumnya? 500. Dan ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerenhapu. Ayat 13. Tadi lewat. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi mengucap syukur, mau dalam keadaan apa saja, mau dalam ada yang katakan kamu sudah masa depanmu tidak jelas, terserah apa kata orang. Tapi kita harus selalu bersyukur dalam hidup, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Jadi harus selalu mengucap syukur. Ya, jangan sampai kita berhenti mengucap syukur, karena kita tidak mungkin bisa nikmati berkat Tuhan kalau kita berhenti mengucap syukur. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa selalu menikmati berkat Tuhan? Hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, menikmati berkat Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu seperti apa? Hiduplah ayat yang tadi, ayat yang kedua.
Situ dikatakan ayat kedua dikatakan bahwa dia hidup saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Hidup dalam kebenaran adalah hidup menuruti segala yang diperintahkan Tuhan. Hidup yang diperintahkan Tuhan, segala itu dijalankan. Mazmur 128 bisa ditampilkan yang terakhir, ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama Mazmur 128 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Nyanyi syarat, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bahkan seluruh keluargamu, istrimu, anakmu, dan seterusnya hidup dalam kebenaran. Saudara, kenapa orang banyak yang masih hidupnya gelisah, takut? Jawabannya karena tidak hidup dalam kebenaran. Karena di mana ada kebenaran Allah, di situ ada yang namanya kemerdekaan. Jadi kita hidup, kita bisa nikmati ketika kita hidup dalam kebenaran. Contohnya bagi saudara, kita curi milik orang, ya, kita mencuri milik orang, uang atau pisang orang, ya kan, dimakan, dinikmati, bisa nggak dinikmati? Dia akan terbayang-bayang dengan dosa. Ketemu orang pemiliknya, dia dibayangi dengan ketakutan. Dia bisa makan pisang, dia bisa beli sesuatu, tapi hasil yang tidak benar itu akan dibayangi dengan ketakutan, kegelisahan, ketidaktenangan hidup. Jadi tidak bisa nikmati berkat. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa nikmati hidup. Ya, sekalipun makan hari ini, makan siang adalah makan hanya makan ubi terus, tapi hasil kebun sendiri atau beli di pasar, tidak curi punya orang, ya kan? Tapi kita bisa nikmati ini ubi rebus, tapi rasa bagi pangkal. Betul Bapak Ibu Saudara. Karena orang dalam kebenaran, dia bisa nikmati tidur di tikar dengan tidur di spring yang tebalnya berapa, 60 cm. Tapi spring bednya kemarin hasil togel misalnya, atau rumput putih, kok rasanya beda. Tidur di tikar alas koran, tapi bisa nyenyak sampai mimpi indah, ketemu dengan malaikat, ya kan? Kalau hidup dalam kebenaran, nikmati berkat ini dengan luar biasa. Ya, untuk apa
kita di dompet uang tebal banyak-banyak, tapi bukan uang kita, uang orang yang belum dikembalikan. Ya, tidak tega, tidak rela untuk dikembalikan. Tidak ada nikmat berkah. Jadi jangan pikir Bapak Saudara orang yang kita lihat itu naik mobil mewah itu, aduh coba saya naik mobil mewah itu ya, pasti saya bisa tidur nyenyak di dalam itu. Dia tidak bisa tidur Bapak Saudara, karena ada orang yang punya segala-galanya, dia juga itu masih tidak tenang. Supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Istri yang sah, suami yang sah, daripada punya istri 5, suami 5, tapi tidak menikmati berkat Tuhan. Tidak apa, mungkin Tuhan izinkan saja jadi tukang sapu, cleaning service, kerja, gajinya tidak seberapa, tapi itu hasil usaha sendiri. Daripada jadi seorang pengusaha, kelihatan mewah, tapi ternyata dikejar-kejar bank atau dan lain sebagainya. Akhirnya orang bank harus kena tikam. Ada 3 hal bagaimana supaya kita bisa nikmati berkat Tuhan. Yang pertama tadi apa? Dekatlah selalu kepada Tuhan. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Apapun selalu bersyukur. Kalau dikasih orang hadiah apapun, mengucap syukur. Atau diajak traktir, ya makan pisang goreng. Gue pikir tadi traktirnya makan mie goreng, pisang goreng. Bersyukur. Karena Tuhan mau hari ini lu makan pisang goreng. Karena kalau hari ini makan mie goreng pakai daging, tensimu naik, kan begitu. Jadi bersyukur selalu. Yang ketiga apa tadi? Hiduplah dalam kebenaran. Hidup jujur, hidup jangan buat aneh-aneh dengan orang. Jujur, hidup benar sesuai firman Tuhan. Kita pasti akan selalu nikmati berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa.